Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat berjumpa kembali belajar di sekolah. Amin. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran ke-1, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri khas makanan tradisional. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pemantulan dan penyerapan pada bunyi. Yang pertama itu ada muatan IPS tentang makanan tradisional bangsa Indonesia. Nah, di sini di pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan ada beberapa keragaman di Indonesia, yaitu keragaman budaya, keragaman sosial, keragaman adat istiadat, keragaman agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman makanan khas tradisional di Indonesia. Tahukah kamu, makanan tradisional atau makanan khas merupakan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang makanan khas? Makanan khas adalah makanan yang dikonsumsi di daerah tertentu. Jadi, setiap provinsi memiliki ciri khas makanan tradisional yang berbeda-beda. Di sini Ibu ada sedikit cerita. Lani suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Nasi uduk merupakan makanan khas tradisional dari Betawi atau Provinsi DKI Jakarta. Apa makanan khas di daerahmu? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas di negara kita? Di sini Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh beberapa makanan khas tradisional di Indonesia. Yang pertama ada namanya nasi jamblang. Nasi jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon atau Provinsi Jawa Barat. Yang kedua yaitu, kalian tahu ini apa? Ya, ini namanya nasi pecel, yaitu campurannya ada kacang panjang, ada toge, ada daun kangkung, dan jangan lupa dengan sambal kacangnya. Nah, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun atau daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, apa kalian tahu ini makanan khas apa? Ini namanya lontong sayur. Ya, pasti kalian suka kan? Nah, lontong sayur ini mudah ditemui di daerah Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya, ini namanya nasi krau, yaitu berasal dari Gresik atau Provinsi Jawa Timur. Nasi krau terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya, yaitu kalian tahu ini nama makanan khas apa?
Ini namanya nasi gudeg yang berasal dari Provinsi Yogyakarta. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg itu merupakan makanan khas dari Provinsi Yogyakarta. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video beberapa makanan khas tradisional dari Indonesia. Kalian simak videonya ya. Makanan khas yang pertama adalah sate bandeng. Ya, sate bandeng ini adalah makanan khas dari daerah Banten. Sate bandeng dibuat dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya dan dagingnya dibumbui, kemudian dimasukkan kembali ke kulitnya dan dijepit atau ditusuk dengan menggunakan tangkai bambu adik-adik. Lalu dibakar di atas bara arang. Makanan khas yang kedua adalah sego megono. Ya, sego megono atau dalam bahasa Indonesia disebut nasi megono. Ini adalah makanan khas dari Pekalongan adik-adik. Ya, Pekalongan Jawa Tengah. Nasi megono ini berbahan dasar buah nangka muda yang dicacah kecil-kecil dan dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu, kemudian dikukus. Ya, nasi megono biasanya dihidangkan saat ada acara hajatan. Ya, baik pernikahan ataupun khitanan bagi warga masyarakat khususnya Pekalongan adik-adik. Yang ketiga adalah bebek betutu. Makanan khas ini berasal dari Kuta Bali. Ya, makanan ini adalah makanan kesukaan para raja di Bali. Cara masaknya pun cukup unik. Daging bebek yang sudah dibumbui harus dipijat-pijat supaya bumbu meresap dan dagingnya empuk. Lalu bungkus dengan daun pisang dan panggang dengan api sekam. Yang keempat adalah papeda. Papeda adalah makanan khas dari daerah Papua yang berbahan dasar sagu. Sagu diolah menjadi bubur berwarna putih yang bertekstur lengket dan halus. Papeda biasa dimakan dengan ikan yang diolah menjadi makanan yang berkuah. Dan ikan yang biasa digunakan biasanya ikan tongkol atau ikan mubara adik-adik. Makanan khas yang kelima adalah mie Aceh. Ya, kalau kalian sudah mendengar namanya, pasti kalian sudah tahu dari mana asalnya. Ya, betul sekali. Mie Aceh ini berasal dari daerah Aceh. Ini merupakan makanan khas dari Aceh. Makanan ini dapat dicicipi dengan dua cara, dengan cara digoreng ataupun berkuah. Mie Aceh disajikan dengan variasi lauk mulai dari sejenis seafood ataupun daging adik-adik. Penjual mie Aceh ini dapat kita jumpai di setiap sudut di kota Aceh adik-adik. Tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu berikan tentang beberapa makanan khas tradisional di Indonesia, yaitu ada sate bandeng, ada ayam betutu, ada mie Aceh, dan lain sebagainya. Nah, makanan khas perlu dilestarikan dengan cara mengenalkan makanan khas ke generasi penerusnya. Tujuannya agar mereka mencintai makanan tersebut. Hal ini dilakukan karena makanan khas di Indonesia menjadi bagian dari identitas suatu bangsa. Tadi tentang muatan IPS itu makanan khas tradisional di Indonesia. Sekarang tentang muatan IPA yaitu pemantulan dan penyerapan pada bunyi. Coba kalian perhatikan, di sini ada seorang anak yang memantulkan bola ke dinding. Apa yang akan terjadi jika kalian
melempar bola ke dinding yang keras. Nah, apa yang terjadi? Kalian melempar bola ke dinding yang keras. Ya, bola tersebut akan memantul dan kembali ke kita. Ye, kalian hebat sekali. Nah, apa itu bunyi pantul? Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi, sehingga bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Di sini ada benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Yang pertama yaitu kaca, yang kedua batu, yang ketiga kayu, yang keempat logam atau besi, dan lain sebagainya. Itu contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Tadi contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Nah, adapun macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Yang kedua ada gema. Apa itu gema? Gema adalah pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di goa, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Nah, coba kalian perhatikan. Ini berada di ruang mana ya? Ya, betul, ini berada di ruang bioskop. Pasti kalian pernah kan ke bioskop bersama ayah, bunda, teman-teman, dan keluarga. Nah, tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi karpet? Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Jadi, di dalam ruang bioskop, bunyi dapat terdengar karena diserap oleh lantai dan dinding yang terbuat dari karpet. Nah, penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Apa itu bunyi serap? Bunyi serap adalah bunyi yang dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Nah, adapun contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Yang pertama ada karpet, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada busa, yang keempat ada kain, dan lain sebagainya. Itulah contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pemantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara asli terdengar jernih dan jelas. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu tentang makanan khas tradisional di Indonesia dan pemantulan serta penyerapan pada bunyi. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.